Ini emang agak lucu ya. Jadi plat nomor pada kendaraan itu orang Medan tuh kebanyakan bilang itu BK. Entah pun di kota manapun itu tetap aja itu dibilang. Gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu baik. Nah guys, di video kali ini kita bakal ngebahas kata-kata Medan. Jadi aku udah rangkum dalam satu notes ini ada sekitar 80 kata Medan atau kamus Medan yang harus kalian tahu. Nah guys, siapa tahu ya kan kalian mau datang main-main ke Medan, atau ya kan nanti ada teman kalian yang datang dari Medan ngecengin kalian nggak paham. Nah jadi ini biar kalian paham dan mengerti. Nah guys, jadi kita mulai aja dengan kata yang pertama. Untuk kata yang pertama itu ada kata aci. Aci itu artinya boleh. Itu biasanya dipakai untuk anak-anak gaul Medan ya. Contohnya mana aci kayak gitu, alias mana boleh kayak gitu. Aci lah, aku kan pengen. Nah gitu, itu artinya boleh lah, aku kan pengen. Jadi kata aci itu adalah boleh. Next, untuk kata yang kedua itu ada alit cendong. Alit cendong itu adalah sebuah permainan yang artinya permainan petak umpet. Agak lain Medan ini ya, kalau nggak lain nggak Medan sih namanya ya. Jadi alit cendong itu adalah permainan petak umpet. Nah untuk yang ketiga ada kata ange. Ange itu sama dengan iri. Contohnya, ya ange kali aku lihat kau makin cantik gitu. Itu artinya iri kali aku lihat kau makin cantik. Nah seperti itu. Jadi ange itu adalah iri ataupun siri. Lanjut, untuk kata yang keempat itu ada kata awa. Awa ini sebenarnya kata-kata dari bahasa Melayu, karena sebenarnya Medan ini sebenarnya tempat-tempat orang Melayu guys. Tapi karena mungkin semakin berkembangnya zaman ya kan, jadi semakin banyaklah orang Batak yang datang ke Medan, sehingga Medan ini dibilang kotanya orang Batak. Padahal sebenarnya Medan ini adalah tempat-tempat orang Melayu. Yang pertama kali datang ke Medan ini adalah orang Melayu. Seperti itu. Jadi kata awak itu artinya adalah aku ataupun saya. Next, untuk kata yang kelima ada kata balen. Nah kalau di luar negeri balen itu nama tas ya, Balenciaga. Nah tapi kalau di Medan balen itu artinya minta atau bagilah. Itu biasanya dipakai untuk anak-anak. Contohnya kayak ini anak-anak pakai punya permen nih, dia pegang jajanan atau cemilan, kita mau godain kan kayak bilang balen aku, atau balen lah tante, atau balen lah kakak permennya. Nah seperti itu, balen itu artinya minta. Next, untuk kata yang keenam ada kata bedangki. Bedangki ini artinya pelit guys. Mungkin kalau kalian sering nonton Warintil ya, kalian mungkin sering dengar kata ini, bedangki. Bedangki itu artinya pelit. Selanjutnya ada kata belacan. Belacan ini artinya terasi. Next, yang ke-8 ada kata berondo. Berondo itu adalah sembunyi. Yang ke-9 ada kata berselema. Berselema itu artinya belepotan, berantakan gitu lah ya kan, kayak makan coklat comel-comel lah di sini sana sini sana sini, itu artinya berselema. Atau mungkin di kalimat kata pun bisa dipakai kata berselema. Contohnya kayak kita ngomong pakai kata-kata yang nggak jelas, orang lain bisa jawab ke kita, berselema kali bahasa kau. Itu artinya berselema itu kayak berantakan. Nah seperti itu. Untuk yang ke-10 ada BK. Ini emang agak lucu ya. Jadi plat nomor pada kendaraan itu orang Medan tuh kebanyakan bilang itu BK. Entah pun di kota manapun itu tetap aja itu dibilang BK, karena sebenarnya seri awal plat nomor Medan itu tulisannya BK. Padahal itu kode Medan. Kalau di Jakarta itu bisa aja jadi B, atau di daerah mana bisa jadi C, tapi tetap aja orang Medan bilang plat nomor itu adalah BK. Kayak gitulah orang Medan ya. Jadi kalian harus memaklumi itu, oke? Untuk kata selanjutnya ada kata cak, C-A-K. Cak itu artinya coba. Contohnya gini, Cak, kau ambilkan dulu gelasku itu. Nah, cak itu artinya coba. Sebenarnya gampang aja sih bilang kata coba, cuma entah kenapa ya lebih enak aja kalau disingkat cak gitu. Next, kita ada kata cakap. Nah cakap itu artinya kayak ngomong, ngobrol nih kan, kayak cakap, kayak kali cakap kau. Nah bisa juga untuk kata yang kayak gitu. Misalkan kita gondok sama orang yang kesel, sama orang yang terlalu banyak cerita kayak aku ini kan, kesel kalian nengok aku kan, kalian bisa bilang sama aku, ala banyak kali cakap kau yo. Bisa kayak gitu. Jadi itu cakap itu biasanya dipakai untuk kata-kata yang mau nyindir orang lain. Next ada kata celit. Celit itu artinya pelit. Nah kayak celit kali pun kau, itu biasanya dipakai sama anak-anak ya. Kayak anak-anak yang masih suka main-main, minta-minta jajan sama temen-temennya atau kawan-kawan sepermainannya.
Terus kalau nggak dikasih dia bilang, ih celit kali pun kau. Ah gitu. Untuk kata berikutnya ada kata cem, cem, kan? Ngeri kan Medan ini, semua kalau bisa disingkat. Coba itu artinya adalah macam mana atau seperti apa lah gitu ya. Jadi itu bisa dipakai cemana otak kau itu. Nah ada tuh sering tuh kan di FTV sering bilang macam mana ya kau itu logat Medan kan. Padahal sebenarnya itu salah. Kalau orang Medan betulan tuh ngomongnya kayak gini. Cemana ya kau ini kayak gitu kalau orang Medan betulan. Bukan kayak macam mana ya kau, itu bukan Medan geng, itu Medan kau buat. Nah kelihatan tuh. Jadi kalau orang Medan, the real orang Medan itu bilangnya pasti cemana ya kau itu yang betul. Kata selanjutnya itu ada kata yang ke-15, itu ada kata cendek. Cendek itu artinya pendek. Selanjutnya untuk kata yang ke-16 ada kata cengkunek. Cengkunek itu kayak laga atau belagu atau kayak gaya lah gitu ya, bilang kan kayak banyak kali cengkunek kau atau kayak banyak kali gaya kau. Nah itu artinya cengkunek itu sama kayak banyak gaya, banyak tingkah, banyak lah kelakuan dia yang aneh-aneh. Oke, untuk kata yang ke-17 ada kata cincong, sama kayak apa ya, mulutnya tuh kayak banyak cerita kayak aku ini, banyak kali cincong kau atau kayak banyak kali alasan kau. Nah seperti itu. Untuk kata berikutnya itu ada kata deking. Deking ini biasanya digunakan untuk orang kuat tuh, seperti kayak nih ada anak-anak berantem nih, dipanggilnya nih bapaknya, aku panggil kok bapakku ya. Nah untuk si bapak ini itu biasa dipanggil deking atau kayak deking kau bapak kau lah. Nah, deking itu artinya orang yang biasanya kuat, bisa juga dipakai untuk orang ketiga yang biasanya untuk pekerja kayak orang dalam. Nah, itu biasa dipanggil deking. Nah, kayak gitu. Untuk kata berikutnya ada kata dongo. Dongo itu sama dengan bodoh. Untuk kata yang 20 ada kata degil. Degil itu kayak nakal, jahil ataupun bandel ya. Kayak jahil lah, suka bercanda gitu. Degil, bandel, susah dibilangin lah gitu degil ya. Untuk kata berikutnya ada kata ece-ece. Ece-ece itu adalah kata pura-pura. Aku sering bilang kata itu kan kayak ece-ecenya itu artinya pura-puranya. Nah, seperti itu. Untuk kata berikutnya ada kata enceng. Enceng itu artinya sudah tidak bermain lagi atau berhenti bermain. Next ada kata SKT. SKT itu artinya kata untuk kayak kita nggak temenan lagi. Nah, biasanya itu anak-anak SD nih. SD, anak-anak TK ke SD SMP lah gitu. Kadang-kadang masih ya tuh pakai jari-jari kelingking gitu kan. Terus gini, kita nggak kawan lagi, kita KT, SKT. Nah, itu artinya tidak berkawan lagi. Selanjutnya untuk kata ke-24 itu ada kata gecor. Gecor itu tidak bisa menyimpan rahasia, itu artinya ya. Jadi suka cerita ke sana kemari. Berikutnya ada kata yang ke-25 artinya gerot alias geger otak. Ya, udah mulai nggak waras otaknya. Biasanya seperti itu, ngomong kok sembrautan. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya ada kata gete. Gete itu sama dengan genit. Genit ya. Next ada kata golek. Golek ini biasanya dipakai untuk teman-teman yang BK alias beban keluarga. Ya, golek-golek itu artinya rebahan. Sepanjang hari rebahan ya kan. BK nih, beban keluarga ya kan. Next ada kata goni botot. Goni botot itu artinya tukang rongsokan atau kayak pengumpul barang bekas gitu ya. Di kata 29 ada kata guli alias kelereng. Next yang ke-30 ada kata hajab. Hajab itu kayak mampus. Aduh hajab lah aku, mamaku tahu nih. Nah, aduh hajab laku, habis pula uang mamaku ini kupake. Nah, itu artinya mampus laku, ada pula uang mamaku ini kupake, seperti itu. Next selanjutnya ada kata kacau. Ya sebenarnya kata kacau ini artinya adalah kacau. Cuma kayak gitu lah orang Medan ini ya, kadang-kadang suka ngomongnya kayak suka-suka hati dia lah gitu. Jadi kacau pun dibilang jadi kacau. Nah gitu ya, biar enak aja. Genap! Diam kau! Selanjutnya ada kata kali. Kali ini tuh dalam artian banyak. Biasanya kalau orang Jakarta bilang kali itu kan kayak got kecil gitu ya. Nah kali ini di Medan tuh beda. Kali itu artinya banyak. Contohnya kayak banyak kali tingkah kau. Nah, berarti itu memang udah kelewat batas lah tingkah dia. Nah, seperti itu. Next untuk kata berikutnya ada kata kalau. Kalau biasanya orang Medan logatnya bilang kalau tuh kalau. Padahal sebenarnya artinya tuh kalau. Gitu ya. Next ada kata kates. Kates itu adalah pepaya, teman-teman. Jadi mungkin kalian yang nggak paham, orang Medan bilang kates,
Kates itu adalah pepaya. Tahu kalian buah yang kuning-kuning yang ada kayak ujung pepaya. Kates itu adalah pepaya. Selanjutnya ada kata kau. Kau itu artinya kamu. Next ada kata kede. Kede ini KEDE. Kede ini adalah kata untuk warung atau warung kecil, warung kelontong lah seperti itu ya. Next untuk kata yang ke-37 ada kata kede sampah. Ini kede sampah biasanya dipakai untuk warung kelontong yang biasanya jual kayak sayur-sayuran, ada yang jual tempe, tahu, lauk, tapi bukan di tempat jualannya bukan di pasar. Di lingkungan dekat rumah kita itu namanya kede sampah. Nah, kalau untuk kede yang pertama tadi itu warung kecil yang biasa jual paling kayak rokok, minuman, gak ada jual kayak sayur-sayuran gitu lah. Oke, selanjutnya ada kata clear. Clear itu bahasa Inggris artinya bersih. Kalau di Medan clear artinya pensil warna. Coba, beda kan? Nah, itu dia bedanya orang Medan ini. Selanjutnya ada kereta. Kata kereta ini untuk nah, sorry weh. Selanjutnya ada kata kereta. Kereta ini biasanya dipakai untuk sepeda motor. Jadi sebenarnya banyak yang salah paham kan. Orang Jakarta datang ke Medan, aku pengen orang Medan datang ke Jakarta gitu kan. Kita naik apa? Naik kereta apa? Nggak kaget tuh orang Jakarta sana. Ya kan kemana-mana naik kereta api dipikirnya kan. Padahal masuk dia itu sepeda motor gitu kan. Dan untuk kata yang terakhir itu kata ke-40 itu ada kata koci alias kecil. Nah, guys, jadi udah 40 kata ini dulu ya, ini part pertamanya karena aku yakin kalau aku lanjutkan sampai ke 80 kata itu bakal bosan sekali. Jadi buat kalian yang mau lihat part 2-nya, kalian harus OTW ke video berikutnya, guys. Oke.